Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Saya doakan tentunya semoga sehat selalu, lancar selalu, dimudahkan selalu rezekinya dan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa tentunya hari Sabtu ya, market libur, market tutup. Kita akan review analisa minggu sebelumnya dan kita akan analisakan juga buat minggu depan ya. Berarti buat minggu depan hari Senin tanggal 28 April ya. Akhir bulan teman-teman. Oke. Langsung saja ya kita ke pembahasan XAU USD-nya di sini ya. Kita fokus di XAU USD aja ya teman-teman. Dan kita akan review ulang dulu mungkin ya. Kita akan review ulang dulu buat pergerakan-pergerakan minggu-minggu kemarin ya. Pergerakan-pergerakan minggu kemarin tentunya teman-teman ada yang masih inget gak dengan live analisa saya, live streaming di channel YouTube-nya Didi Max Official ini teman-teman ya. Ada yang masih inget? Teman-teman yang ingat dan yang ikut pas live streamingnya ini pasti dapat sell pucuk ya di 3497 di 3507. Ini zona sell yang saya marking kayak gitu sebelum terjadi penurunan yang besar dan alhamdulillah sesuai ya teman-teman kayak gitu. Nanti saya akan bahas ya. Nah ini teman-teman kita bahas langsung ya. Tentunya dari segi structure market ya, kita di H4 dulu ya. Dari structure market di H4 ini masih menunjukkan bullish ya, bullish market structure sangat jelas banget untuk structure yang valid kayak gitu kan ya. Mulai dari sini teman-teman ya, sini kan harga dia naik ya, naik terus ada turun gitu kan ya, terus naik lagi terus turun lagi. Nah ini berarti harga dia sudah ngambil inducementnya di sini teman-teman ya. Ini kita marking inducement, lalu harga naik ya teman-teman, harga naik dan dia tembus high di sini teman-teman ya, high validnya di sini teman-teman. Ini berarti jadi break of structure valid ya. Nah gitu teman-teman ya. Oke. Kalau ini apakah break of structure valid? Enggak ya ini teman-teman. Ini enggak break of structure valid. Ini juga sama, bukan break of structure valid kayak gitu. Kenapa? Karena syarat mutlak, syarat bakunya untuk break of structure yang valid itu adalah harus ngambil dulu inducement kayak gitu. Kalau ini kan belum ya. Kalau ini nggak ada ngambil inducement, ini juga sama nggak ada ngambil inducement dulu kayak gitu. Meskipun dia break atas ya, break swing high-nya di sini kayak gitu. Jadi ini bukan break of structure, ini bukan break of structure yang valid kayak gitu teman-teman ya. Jadi structure-nya mulai dari sini ya, gitu kan. Artinya menjadi low yang validnya itu di sini teman-teman ya. Ini yang menjadi low validnya kayak gitu. Jauh banget kan, di harga berapa untuk low validnya? Di harga 2962 ya, 2962 itu menjadi low validnya teman-teman untuk structure market di H4 ya kayak gitu. Nah tadi ya kita bahas yang live ini teman-teman ya, kenapa saya bisa prediksikan untuk gold itu dia bisa turun ketika harga udah nyentuh ke 3.500 ya, 3.500 itu angka yang luar biasa sih sebenarnya ya, angka psikologis banget kayak gitu kan ya, tengah-tengah kayak gitu antara ya 3.000 ke 4.000 kayak gitu kan ya, tengah-tengah. Yang tentunya yang dimana tentunya pergerakan sebelumnya juga ya sangat ekstrim sekali untuk kenaikannya kayak gitu kan. Jadi jangan kaget ketika penurunannya pun cukup besar kayak gitu teman-teman ya. Cuman penurunannya ini meskipun besar pun ya teman-teman, itu masih dianggap sebagai koreksinya. Untuk penurunannya itu masih dianggap sebagai koreksi untuk di skala H4 kayak gitu teman-teman ya. Nah strateginya gitu kan ya, atau rahasianya, kita bisa nyari titik all time high-nya atau kita bisa nyari titik prediksi all time high-nya dia sampai mana untuk gold itu menggunakan Fibonacci extra retracement yang sering saya gunakan. Ini saya sering bahas banget, sering saya gunakan banget teman-teman, karena powerful banget ya untuk kita bisa memprediksikan all time high-nya itu sampai mana kayak gitu menggunakan Fibonacci external retracement teman-teman. Fibonacci retracement biasa sebenarnya ya, Fibonacci retracement biasa, cuman penarikannya ini gitu kan ya, yang menjadi pembeda kayak gitu. Yang biasanya kan untuk retracement itu kan hanya untuk kita lihat koreksinya ini sejauh mana, misalkan ya, oh di sini nih ada optimal trade entry gitu kan ya. Nah, gini misalkan ya, koreksinya bisa nyampe sini. Nah, itu kan secara umumnya ya, secara umumnya kan seperti itu untuk
penggunaan Fibonacci retracement kayak gitu kan. Cuman bisa kita prediksikan juga untuk target price dia harga bakal lari sampai mana kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kan kita belum tahu ya, misalkan harga dia belum peak resisten di sini kayak gitu teman-teman ya. Sama halnya kayak yang pas di YouTube ini kan, pada kebingungan juga kan, ini sampai berapa, ini sampai berapa. Misalkan ada yang langsung prediksi sampai 3.600, 3.800 kayak gitu kan ya. Gak mungkin teman-teman ya, kalau misalkan harga gak ada yang namanya koreksi, harus ada yang namanya koreksi harga tuh kayak gitu teman-teman. Karena buat apa? Karena untuk menstabilkan atau menyeimbangkan harga. Siapa juga yang mau harganya, kalau misalkan siapa juga yang mau beli kalau misalkan harganya udah terlalu tinggi kayak gitu kan. Itu cuman orang-orang yang FOMO ya teman-teman, kalau misalkan kita beli di harganya udah mahal kayak gitu. Nah jadi jangan sampai FOMO teman-teman ya, itu kuncinya. Jadi kita juga perlu tahu juga tuh dasarnya atau basicnya seperti apa. Nah kita bahas nih teman-teman ya, kita tarik Fibonacci-nya untuk mengetahui all time high-nya ini gitu kan, dari swing low di sini teman-teman ya, dari swing low break of structure-nya di sini, swing low break of structure-nya di sini ke swing low valid ini atau low valid di sini teman-teman. Nah ya kita lihat dari sini, kita tarik ke sini. Nah level 261.8 ini menjadi titik resistennya. Dan apa yang terjadi ketika harga sudah nyentuh teman-teman? Betul, harga turun ya. Nah ini bisa kita prediksikan juga ya, kalau misalkan harga terjadi all time high lagi mungkin nanti buat kedepannya kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung kayak gitu kan ya, ini sampai mana naiknya kayak gitu kan ya. Gak usah bingung teman-teman, bisa tinggal tarik aja Fibonacci external retracement seperti ini kayak gitu ya. Nah ada level sebelum 261.8 yaitu 161.8. Nah sebenarnya di sini juga ya saya juga sebelumnya kan pernah bahas juga ya, harga dia bisa mantul ketika harga 161.8 udah kesentuh, 161.8 kesentuh lalu turun kayak gitu kan ya, baru dia naik lagi. Tapi ini teman-teman ya, ini harga dia tembus level 161.8 ya kayak gitu. Artinya kalau misalnya tembus 161.8 nya, tentunya yaitu menjadi target berikutnya adalah 261.8 kayak gitu teman-teman ya. Kalau 161.8 nya tembus, wah ini udah terbilang nanti kalau misalkan masuk ke zona 261.8 itu sudah merupakan terbilang ekstrim ya kayak gitu kan, ekstrim buy kayak gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai ke kecoh juga, oh ini naik terus langsung di buy aja, taunya malah nyangkut kayak gitu kan, harga malah turun dulu. Nah itu teman-teman, kita perlu tahu yang namanya analisa teknikal tuh seperti itu kayak gitu teman-teman ya. Karena market itu nggak ngasih tahu kayak gitu kan ya, penyebabnya memang ada ya di sini gitu kan ya, yang saya bilang kayak gitu kan, penyebabnya ketika ada terjadi penurunan seperti ini kayak gitu kan ya, itu pasti ada dramanya kayak gitu kan, drama fundamentalnya. Apa drama fundamentalnya? Yaitu si Trump kayak gitu kan ya, udah mulai pengen mau negosiasi sama Xi Jinping atau Cina kayak gitu kan, untuk membahas tentang perang dagang kayak gitu. Nah itu pasti kayak gitu kan ya, ada ada dramanya. Cuman tentunya kita nggak tahu, dan drama tersebut atau beritanya itu muncul ketika harga sudah respon kayak gitu, harga udah turun baru beritanya muncul kayak gitu. Nah itu biasanya telat kalau beritanya ya kayak gitu teman-teman ya. Makanya analisa teknikal sebenarnya lebih terdepan kayak gitu ya, kalau menurut saya kayak gitu kan. Tapi tentunya itu ya, fundamental tetap perlu kita perhatikan juga kayak gitu teman-teman. Oke, ini ya, jadi lumayan tuh udah dapat ilmu ya di 261.8, 161.8 Fibonacci external retracement. Penarikannya seperti ini teman-teman. Untuk settingan Fibonacci-nya sebenarnya standar juga bisa ya. Untuk settingan Fibonacci-nya standar juga nggak apa-apa, kalau ini mah aman tuh teman-teman ya. Ini bisa screenshot teman-teman ya untuk settingan Fibonacci saya, kalau misalnya teman-teman mau ikut settingan Fibonacci saya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Oke, itu ya untuk analisa minggu kemarin tuh. Alhamdulillah dapat ya, kita pas live trade kayak gitu di channel YouTube-nya Didimax Official. Nah, info juga ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu, kita di Didimax Official itu sering live YouTube ya, setiap pagi jam setengah 10 pagi kayak itu, dari Senin sampai Jumat kayak gitu teman-teman ya. Tuh ada analisa live analisanya. Dan juga buat teman-teman mungkin boleh bisa tonton ya video-video edukatifnya tuh, mulai dari basic ya, di sini tutorial membuat akun demo di Didimax juga boleh teman-teman, silahkan. Tuh ada beberapa teknik dan metode juga yang bisa teman-teman kuasain kayak gitu, selain metode SMC yang saya gunakan gitu teman-teman. Oke, itu just info aja, kita balik lagi ke analisanya teman-teman ya.
Oke, untuk XAU USD di H4 tadi ya masih di sini untuk structure marketnya, mulai dari di sini dia inducementnya, kita tandain inducement, lalu di sini dia break up structure-nya ya, break up structure, dan ini menjadi low validnya di sini. Oke. Dan ini all time high-nya sekarang di sini ya, ini all time high-nya di sini teman-teman 3.500, pas banget ya 3.500 langsung turun teman-teman, nggak ada kembalian lebih gitu kan langsung 3.500 langsung turun kayak gitu, luar biasa. Nah pertanyaannya, apakah masih ada potensi dia buat all time high? Tentunya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan harga bisa kembali all time high lagi kayak gitu kan ya. Mulai dari harga sekarang pun gitu kan ya, tidak menutup kemungkinan harga bisa saja dia bisa langsung naik lagi dan menuju all time high lagi. Who knows ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan dari Fibonacci-nya ya teman-teman, dari Fibonacci-nya tentunya tinggal kita tarik aja ideal atau best price untuk kita entry buy-nya itu gitu kan ya. Dimana nih buy on weakness-nya, kita tarik menggunakan Fibonacci dari low value di sini ke high all time high di sini teman-teman. Nah ada target atau level optimal trade entry untuk kita bisa ambil posisi buy-nya di sini teman-teman. Nah ini optimal trade entry-nya. Jadi kalau misalkan harga dia masuk ke zona optimal trade entry ini kayak gitu kan ya, kita udah ancang-ancang untuk siap-siap buat beli kayak gitu kan ya, udah mulai buy lagi di sini teman-teman ya, gitu ya. Jadi di sini juga apakah jadi pertanyaan lagi tuh kan, apakah masih ada target penurunan juga untuk gold? Masih ada juga teman-teman kayak gitu, masih ada juga. Ya itu tadi di sini harga bisa ngejar ke level optimal trade entry ini teman-teman ya, kayak gitu. Di harga berapa bang? Di harga ini optimal trade entry-nya karena range-nya gede ya, range-nya tuh kan gede tuh teman-teman ya, zonanya tuh gede karena ya jangan salahin saya kayak gitu kan bang, range-nya gede kayak gitu kan, zona buy-nya gede ya, jangan salahin saya guys, karena ini market yang menentukan ya kayak gitu, market yang menentukan, market bukan punya saya teman-teman. Nah gitu ya. Oke, ini untuk zona buy-nya ya berdasarkan optimal trade entry-nya di harga 3160 lah ya, kita bulutin aja 3160 sampai 3070 tuh kan, jauh banget ya. Jauh banget teman-teman. Ada kurang lebih ada sekitaran 100, hampir 100 poin ya. Iya hampir 100 poin tuh kan, kayak gitu, hampir 100 poin kayak gitu untuk range-nya kayak gitu kan ya. Oke, cuman kita bisa milih untuk POI-nya gitu kan ya, POI-nya. Jadi kita persempit lagi point of interest-nya. Kalau saya marking di sini ada breaker block ya teman-teman. Ini ada breaker block nih di sini, masih fresh. Ada breaker block di sini guys. Kita tandain breaker block, mana breaker block. Nah, itu ya. Ini ada breaker block-nya teman-teman. Masih fresh, yang belum kemitigasi, dan sip di sini ada FVG-nya teman-teman. Nah, gitu ya. Ada FVG-nya, ada breaker block-nya, plus di sini optimal trade entry kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan untuk mau buy ya, rekomendasi saya di zona breaker block-nya ini di 31 berapa? 3160-an ya, 3160-an tuh teman-teman. 3160 sampai di sini teman-teman. Berapa ini? Jauh banget. Atau sampai FVG-nya juga boleh ya, 3130 tuh ya, 3130. Nah, ini menjadi titik POI kayak gitu, teman-teman ya. Ini bisa menjadi zona buy nih, teman-teman. Sorry. Kalau misalkan teman-teman nggak mau range-nya gede kayak gitu kan ya. Cuman kenapa saya bilang seperti itu, karena yang dikhawatirkan tentunya teman-teman ya, harga ya masih bisa dia nge-sweep kayak gitu kan ke bawah gitu kan ya, baru dia naik lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai keambil dulu kayak gitu kan stop loss-nya. Nah itu teman-teman ya. Oke, ini kita bisa marking untuk kita jadikan sebagai zona buy-nya teman-teman ya. Kita marking ya, zona salah sorry, zona buy ya. Ini zona buy buat swing trade ya teman-teman, ini zona buy buat swing trade nih di harga 3160 sampai 3150 juga sih masih better ya sebenarnya. Ya ambil 10 poin kan kayak gitu untuk range-nya. Cuman saya kasih toleransi aja guys
berarti di 3130 ya, 3130 teman-teman. Gitu ya. Ini untuk zona buy-nya ya. Untuk zona buy-nya ini teman-teman. Oke. Itu. Atau teman-teman juga bisa nunggu dulu konfirmasi entry ya, kayak gitu kan, nunggu dulu konfirmasi entry di sini, misalkan harga udah masuk ke sini, nunggu konfirmasi entry buat buy, baru kita sikat buy-nya kayak gitu, untuk memperkecil juga nanti range atau stop loss-nya kayak gitu ya, level stop loss-nya kayak gitu. Cuman kelemahannya apa, kalau misalnya kita nunggu konfirmasi entry, kelemahannya biasanya memang rata-rata juga kadang harga tuh nggak ngasih setup konfirmasi entry, dia langsung naik, dia cuma nyentuh doang ya, klik nyentuh doang, dia bisa langsung naik lagi. Nah gitu. Kalau misalnya seperti itu berarti di sini udah pada banyak para big player udah pada banyak pasang pending order buy di sini teman-teman, kayak gitu. Jadi responnya langsung kayak gitu ya, responnya langsung langsung naik kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Itu kelemahannya kalau misalnya kita nunggu konfirmasi entry, kadang nggak ada konfirmasi entry, dia langsung naik kayak gitu teman-teman ya. Nah lebih enaknya tentunya teman-teman bisa parsial ya, istilahnya tuh bisa parsial tuh. Jadi kalau misalnya harga udah masuk ke 3160, ya udah kita tinggal cicil buy-nya kayak gitu. Nah makanya di sini modal yang menjadi penentu kayak gitu ya, modal teman-teman yang menjadi penentu kayak gitu. Maksudnya gimana bang? Ya kalau misalnya teman-teman punya modal gede kayak gitu kan ya, 100 juta misalkan ya, atau ya $10.000 kayak gitu kan ya, $10.000 kayak gitu kan, 100 juta ya, teman-teman tinggal buy aja di 3160 atau bisa langsung pending order buy 3160 dengan lot kecil aja, 0,1 aja kayak gitu kan ya, modal 100 juta, lot kecil 0,1. Nah itu teman-teman ya, aman banget, sangat-sangat aman banget. Jadi kalau misalkan teman-teman trading pengen aman kayak gitu kan ya, trading pengen aman, modalnya gedein, lotnya kecilin kayak gitu, udah itu aman banget, saya jamin aman banget teman-teman kayak gitu. Nah itu swing buat teman-teman yang suka swing trade tuh, itu enak banget ya. Udah langsung buy limit aja di sini gitu kan ya, 3160 gitu kan, lotnya kecil aja tapi modalnya gedein atau equity-nya gedein kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke. Ini udah ya, lumayan ya, ini kita udah bisa marking jadi zona buy-nya. Lalu kalau misalnya kita mau ambil sell dulu bang, bisa nggak, misalkan ngejar ke zona buy-nya ini kan lumayan tuh jauh kan, apakah bisa kita ambil sell dulu? Nah bisa juga teman-teman ya. Di sini kebetulan ada setup juga bagus, seriusan ini ada setup bagus juga nih teman-teman ya. Di H4 dia ada BPR ya teman-teman, di H4 di sini ada BPR nih. Nah ini BPR-nya ya teman-teman, BPR, balance price range. Nah ini teman-teman ya, ada BPR-nya, balance price range ini teman-teman. Oke sip, ini ya BPR-nya, ini bisa menjadi zona sell teman-teman ya. Coba kita perkecil lagi time frame-nya ya, di H1 misalkan. Di H1, oke, di sini dia udah ngambil high-nya ya, udah nge-sweep high-nya. Kayak gitu kan. Udah, terus dia tembus low di sini gitu ya. Nah, kalau di M15 ini kelihatan ya, teman-teman. Di M15 ini kelihatan nih ada strukturnya. Dia udah change of karakter ketika di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Dia udah change of karakter nih ketika di sini. Kayak gitu. Kita perhatikan mulai dari sini teman-teman ya, set harga naik kayak gitu kan ya. Oh sebelum ke sini nih teman-teman, sebelum ke sini kita marking dulu di sini nih. Nah ini ya, harga mulai turun ya, ini turun, ini ada internal structure ya, dia naik, turun lagi, naik lagi. Nah artinya ini jadi ngambil inducement ya, ini inducementnya valid, ini jadi inducement. Oke. Lalu harga turun lagi. Nah, ini jadi break of sebentar. Iya, dia turun lagi. Nah, harga tembus low-nya di sini. Berarti ini jadi break of structure valid, teman-teman. Ini break of structure valid. Nah, gitu ya. Ini break of structure valid. Lalu harga naik nih. Harga tembus, boom, naik ya. Tembus low high di sini. Tembus high di sini. Itu kan. Nah, ini jadi change of character. Nah gitu ya, ini jadi change of karakter. Nah ini teman-teman belajar juga ya, belajar setup entry change of karakter tuh kayak gimana. Nah ini nih, ini udah change of karakter teman-teman ya, ini udah change of karakter. Kita tarik Fibonacci dari low ke high ya, dari low ke high. Nah
dari low ke high, nanti dapat optimal trade entry-nya, atau masuk golden ratio juga bisa ya, masuk golden ratio juga bisa kayak gitu, optimal trade entry atau masuk golden ratio kayak gitu. Tuh kan dapat ya, alhamdulillah nih kemarin juga kita dapat ya di signal kayak gitu kan ya, atau jadi POI-nya kita coba marking ya, jadi POI-nya di mana tuh. Nah ini tuh jadi breaker block ya, di sini juga sama ada, nah ada order block ya, ini order blocknya teman-teman, ini order block nih tuh kan ya, bisa jadi titik POI-nya kayak gitu. Kita ambil buy di sini, 3 buy pembelian 33 10 ya, 33 kita tuh ambil tuh ya 3310-an lah ya kurang lebih kalau nggak salah tuh, mana sih, nah 3310-an kayak gitu kan. TP di sini, stop lossnya sih bisa di bawah POI ya, bisa di bawah POI di sini teman-teman kayak gitu. Alhamdulillah dapat ya, signalnya tuh ada di grup signal ya, grup signal di Dimex Signal official kayak gitu. Pas mana sih, mana, nah ini nih teman-teman ya. Ini signalnya alhamdulillah diambil ya, di cut profit juga 80 poinan kurang lebih, 80 poin lagi, 80 pip, lumayan kan. Nah ini teman-teman ya, buat teman-teman juga yang mau join ke grup official member VIP kelasnya langsung ya, gratis tentunya teman-teman ya, gratis. Di sini nanti teman-teman bisa dapetin signal-signal tradingnya setiap hari, dan ada juga bimbingan online-nya ataupun offline-nya juga bisa ya. Kita ada webinar khusus member tentunya, di webinar tersebut kita bahas-bahas materi sambil live trading juga bareng-bareng kayak gitu teman-teman. Ini setiap hari ya teman-teman. Tuh ada juga informasi-informasi report point seperti ini dan informasi newsnya. Pokoknya mah kalau misalkan teman-teman join ke grup official member VIP class, teman-teman bisa dapetin semua fasilitas lengkapnya kayak gitu kan ya. Mulai dari bimbingannya pasti teman-teman dibimbing kayak gitu, pasti teman-teman dipandu, dibimbing. Syaratnya apa bang? Gratis tentunya teman-teman ya, sekali lagi gratis, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya kayak gitu, siapin buat modal buat tradingnya, dan teman-teman buka akun trading di Didimax kayak gitu. Ini ya teman-teman, nah ini website Didimax gitu kan. Jadi ada yang nanya juga, bang rekomendasi broker yang bagus, legal kayak gitu kan dan aman. Ini teman-teman jawabannya, Didimax ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa baca-baca ya, bisa cek dulu gitu kan, mulai dari perusahaan gitu kan, legalitas dan lain sebagainya kayak gitu. Boleh teman-teman ya. Jadi untuk syarat join ke grup official member tadi gitu kan ya, teman-teman cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya, lalu teman-teman buka akun trading di Didimax kayak gitu ya. Teman-teman buka akun trading di Didimax gitu teman-teman, cuma itu doang kayak gitu kan ya, nggak ada biaya apapun ya. Kalau misalnya teman-teman buka akun trading di Didimax itu kan bukan biaya. Kenapa ya? Karena itu akunnya teman-teman sendiri kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan suatu saat teman-teman misalkan pengen narik lagi dananya kayak gitu kan ya, pengen lagi narik atau pengen lagi ambil lagi dananya atau withdrawal ya, WD kayak gitu kan ya, bisa nggak? Bisa aja kayak gitu kan ya teman-teman. Sama halnya teman-teman buka akun trading itu kayak buka ATM ya, buka ATM atau buka rekening di bank kayak gitu ya teman-teman. Cuman bedanya apa? Kalau misalkan teman-teman naruh duit di di akun trading gitu kan ya, naruh duit di akun trading itu nggak ada biaya yang namanya biaya bulanan misalkan ya, biaya bulanan atau biaya admin misalkan, biaya pas penarikan kayak gitu kan. Nah nggak ada kayak gitu. Kalau di Didimax mah nggak ada biaya penarikan, nggak ada biaya bulanannya, nggak ada teman-teman ya. Atau misalkan pengen belajar dulu kayak gitu kan ya, terus si akun trading realnya itu nggak berani buat di tradingin dulu kayak gitu kan, nggak apa-apa teman-teman. Belajarnya nanti teman-teman bisa pakai akun demo dulu aja kayak gitu kan. Cuman tadi syaratnya teman-teman buka akun trading dulu di Didimax kalau misalkan teman-teman pengen join dan pengen dapetin semua fasilitas lengkapnya di grup official member VIP Class di Didimax ini kayak gitu. Itu teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke analisanya teman-teman. Kita balik lagi ke analisanya di sini di structure M15 ya. M3 ini M30 maaf. M15 pantasan agak beda. Nah, ini nih M15 tapi sama aja ya, Ini inducementnya kan, ini inducementnya, terus ini jadi break of structure, ini jadi break of structure-nya, BIOS. Nah, break of structure, ini change of character lagi,
gitu ya. Cuman nggak respon gitu ya sama kayak gitu. Lalu ini change of karakter nih. Nah, ini change of karakter lagi kan. Change of karakter lagi, CHO. Oh, ini teman-teman ya. Ini kalau misalkan yang ini dia udah responnya tuh. Set, respon. Ini jadi karena ditembusin lagi. Ini karena tembus lagi ya udah berarti change of karakter lagi nih. Kayak gitu. Nah, seperti biasa tentunya kita tarik lagi Fibonacci-nya. Sekarang dari atas ke bawah karena change of karakternya buat turun kayak gitu kan ya. Dari atas ke bawah. Nah, nih. Tadi di H4 itu ada BPR ya. Ada BPR nih di H4. Terus di BPR-nya ini itu pas banget bertepatan dengan zona optimal trend entry dari Fibonacci-nya, teman-teman. Ini OTE-nya. Kayak gitu. Lalu di H1 tadi ya, di H1 atau di M15 juga tadi ada sih sebenarnya, di M15 tadi juga ada. Nah, ini kan ada breaker block juga sama ya. Ada breaker block, ini breaker blocknya. Ini breaker blocknya, mana breaker block. Terus FVG. Terus FVG-nya di sini nih. Wah, jauh gede banget FVG-nya kalau di M15 ya gede banget nih. FVG. BBR, breaker block, OTE. Wah, lengkap banget ini teman. Ini bagus banget seriusan. Ini sangat-sangat recommended banget lah. Kayak gitu. Nah, kalau di H1, kita ambil yang di H1 aja lah biar nggak pusing lah ya. Breaker blocknya biar nggak pusing. Ambil yang di H1 ini aja teman-teman. Karena berdekatan juga tadi. Nah, ini nih. Ini breaker blocknya. Breaker blocknya tuh buat POI kita entry-nya gitu ya. Breaker block ini tuh buat entry POI kita kayak gitu. Karena kalau misalnya kita manfaatin ya optimal trade entry-nya kan tadi gede ya. Coba ya. Kita marking yang optimal trade entry-nya dari sini 3348 sampai sini nih ini. 3330 kayak gitu. Tuh kan agak gede ya, lumayan gede kayak gitu kan. Jadi kita persempit lagi nih. Nah, ini breaker blocknya nih, kita ambilnya acuannya dari breaker block ini teman-teman. Di harga berapa? 3333 ya. 33. Ya, udah buletin aja lah ya. 3330 lah. 3330 sampai 3340. Nah, tuh lumayan ya. 10 poin mah wajar lah. Itu kan 10 poin mah wajar kayak gitu. Nah, ini nih bisa jadi zona sell-nya ya. Zona sell terdekat itu di 3330 sampai 3340. Oh, udah teman-teman, gini bisa kita marking ya, kita siap-siap buat entry kayak gitu. Nah, untuk stop lossnya di mana? Nah, untuk stop lossnya kayak gitu kan ya, kalau misalkan teman-teman mau ambil setup buat stop loss pendek mungkin ya bisa, misalkan ambil sell-nya di 3335 boleh ya kayak gitu kan. Terus stop lossnya di sini misalkannya di atas high di sini, di atas high ini kayak gitu. Gede juga ya sebenarnya ya. Gede jauh juga ya sebenarnya. Atau di sini. Kalau di sini tuh ya rentan teman-teman ya. Seriusan, rentan kena gitu stop lossnya. Kayak gitu. Khawatir soalnya. Atau juga teman-teman bisa ambil stop loss manual kayak gitu. Stop loss manual tuh gimana? Nah, stop loss manual tuh setupnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya trader pro tuh ini teman-teman. Stop lossnya tuh. Ketika ini kan zona sell-nya ya. Misalkan gagal gitu kan ya, harganya misalkan malah naik. Nah, naik terus tembus ini teman-teman, naik terus tembus ini nih, tembus high ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan tembus high ini otomatis itu sudah terkonfirmasi teman-teman ya, sudah terkonfirmasi bahwasannya gold dia bisa melanjutkan lagi kenaikannya teman-teman kayak gitu. Gold bisa melanjutkan lagi kenaikannya, turun dulu dikit ke bawah lalu naik lagi. Nah, cut lossnya ya teman-teman bisa cut loss ketika ini udah langsung tembus, ini tembus misalkan ya 3370 tembus gitu kan, bisa langsung cut loss. Atau teman-teman bisa tunggu dulu gitu ya, bisa tunggu dulu harganya dia pullback dulu ke bawah gitu kan ya, terus cut loss yang sell-nya di sini, terus switch langsung buy kayak gitu, switch buy. Nah, itu teman-teman ya, seperti itu bisa strateginya. Atau bisa juga teman-teman re-entry sell-nya di pas di 161.8 di sini nih, Fibonacci 161.8 kayak gitu. Cuman jauh. Cuman ya kalau misalkan baik lagi tadi gitu kan ya, modal teman-teman. Modal ini sangat mempengaruhi. Kayak gitu. Makanya saya bukannya gimana-gimana gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di trading itu ya,
yang punya modal gede itulah pemenangnya teman-teman. Kayak gitu. Seriusan, itu modal sangat mempengaruhi banget teman-teman. Kayak gitu. Mulai dari ke psikologisnya juga sangat mempengaruhi kayak gitu. Aman lah tradingnya tuh, jadi ketahanan akunnya tuh kuat kayak gitu, nggak rentan kena margin call kayak gitu. Nah itu ya teman-teman, makanya saya sering bilang buat teman-teman yang masih awam, saran saya mending teman-teman kumpulin dulu gitu kan ya, modal buat tradingnya sambil pelajarin. Nah kalau misalnya teman-teman udah punya modal yang ideal kayak gitu kan ya, nah baru teman-teman bisa langsung terjun ke dunia trading kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih modalnya minim kayak gitu kan ya, saran saya mending kumpulin dulu, tabungin dulu sambil pelajarin dulu kayak gitu teman-teman ya. Atau bisa re-entry tadi ya, atau bisa re-entry sell lagi di sini gitu kan buat averaging, terus turun nanti BEP, minimal buat BEP kayak gitu ya, minimal buat BEP, jadi nyelamatin sell yang di sini dengan yang di sini yang profit kayak gitu teman-teman. Banyak kan strategi ya kayak gitu, cuman tadi modal yang menjadi penentunya tuh. Kalau misalkan ya teman-teman modalnya minim ya kesini gitu kan ya, keseret kesini kan bisa langsung MC kayak gitu, bisa langsung MC. Nah gitu teman-teman ya. Nah ini backup line-nya juga kita perlu perhatikan ya, backup line-nya kita perlu perhatikan. Jadi kalau misalkan harga tembus 3370 ya, 3370, jika harga tembus 3370, gold bisa melanjutkan langsung kenaikannya ya teman-teman, langsung melanjutkan kenaikannya dengan target minimal sampai 3435 ya teman-teman. Ini target price up-nya ya, 34335. Nah kalau misalkan ini 3370 tembus ya, 3370 nah gitu teman-teman ya, 3370 tembus, next target 3435 kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini yang nggak tembus, tentunya skenario pertama ini bisa turun lagi teman-teman. Nah gitu ya, ini bisa lanjut turun lagi gitu kan. Zona sell-nya dengan target tadi sih sebenarnya ya kan, bisa nyampe sini kayak gitu. Nah nyampe sini zona buy tadi yang di H4 ya, buat swing trade kayak gitu teman-teman. Oke. Gitu ya. Cuma kalau misalkan sell di sini, ambil TP-nya juga jangan sampai sini karena kata saya misalkan tadi ya bisa nyampe sini, untuk koreksinya ditahan sampai sini. Jangan juga teman-teman ya. Siapa tahu juga kan, nggak tahu juga kan, tiba-tiba misalkan di tengah-tengah di sini juga dia bisa langsung naik lagi. Who knows, tidak ada kemungkinan kalau gitu kan ya. Makanya untuk target TP-nya juga harus rasional kayak gitu. Target TP rasionalnya di mana? Ya di sini bisa teman-teman ya. Target TP rasional bisa di sini dulu gitu kan, atau di swing low-nya di sini juga bisa kayak gitu. Itu masih target rasional kayak gitu. Yang enggak rasional itu udah di luar dari strukturnya kayak gitu. Ya misalkan tadi di sini TP buat sell yang ini kayak gitu, karena itu udah enggak rasional. Cuman bisa kayak gitu kan. Cuman bisa-bisa aja kayak gitu. Itu teman-teman mungkin ya. Jadi paham ya untuk analisanya seperti ini. Wah lengkap banget ini mah teman-teman, mulai dari kita setupnya buat setup pendeknya ada, setup buat swing trade-nya juga ada kayak gitu. Nah ini juga kalau misalnya ini nanti tembus gitu kan, ini bisa buat jadi zona sell-nya gitu. Tapi tetap sell-nya buat sell pendek-pendek dulu ya, karena ini udah terkonfirmasi nih. Kalau ini udah terkonfirmasi, kalau misalnya ini tembus, harga bisa lanjut naik lagi, trennya udah naik lagi kayak gitu kan ya. Ini naik lagi kayak gitu. Jadi nggak akan kesini lagi nih kayak gitu ya, nggak akan kesini lagi nih kayaknya. Jadi harus bisa langsung naik kayak gitu kalau misalkan 3370 nya tembus kayak gitu. Dan ini juga berarti kalau misalnya teman-teman mungkin yang suka chart pattern ya, yang suka chart pattern, ini kan ada setup head and shoulders ya, head and shoulders tuh. Head and shoulders bukan head and shoulders sampo ya teman-teman, tapi ada chart pattern atau pola grafik ya, pola chart head and shoulders kayak gitu. Nah ini kan shoulders pertama, ini headnya, ini shoulders keduanya kayak gitu. Nah bisa seperti ini kan. Cuman kalau ini tembus gitu ya, ini tembus ya berarti gagal head and shoulders, jadi bisa langsung naik lagi. Wah lengkap banget teman-teman ya. Ini untuk analisanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Bentar kita ini lagi ya, biar gak pusing, biar gak banyak garis-garis seperti ini guys. Kita ini hilangin Fibonacci, ini kita hilangin. Oke. Struktur yang di M15 tadi kita buang ya, atau lah biar gampang kita ulangi lagi aja ya, kita ulangi lagi teman-teman, kita ulangi lagi untuk kesimpulannya. Nah gitu ya,
Untuk kesimpulannya teman-teman, untuk kesimpulannya XAUUSD tadi ya, secara structure market itu mulai dari sini dia break of structure di sini, break of structure, lalu ini inducementnya di sini. Oke, sip. Ini jadi low validnya di sini. Ini kita marking low valid di sini teman-teman. Nah gitu ya. Terus kita tarik Fibonacci untuk cari zona buy untuk setup swing trendnya di H4 skala 4. Ini teman-teman kita dapat optimal trade entry ya, OTE di sini teman-teman. Optimal trade entry OTE. Nah, atau kita persempit gini aja lah ya. Nah, biar nggak banyak, biar nggak pusing juga. Terus POI-nya, untuk POI buy-nya itu diambil dari ini ya, breaker block di H4. Ini breaker blocknya, breaker block, lalu ada FVG di sini teman-teman. Nah, FVG di sini, sip. Ini FVG-nya, wah ini kayaknya kepanjangan ini videonya, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jangan di skip ya teman-teman, ini biar teman-teman nggak salah paham, bisa biar teman-teman nggak gagal paham juga. Kayak gitu, oke. Ini dari FVG. Terus tadi kesimpulannya untuk zona buy-nya itu di 33.30 ya sampai 33.60. 33.60. Nah, 33.30. Nah, 33.30. Oke. 33.60. Zona buy 33.60 sampai kok 33.60 sih? 31, ya ampun, 31.60 sampai 31.30. Nah, gitu teman-teman ya. 31.60, 31.30. Nah, gini teman-teman, oke. Ini untuk zona buy-nya. Untuk swing trade-nya seperti ini. Kita tunggu harga masuk ke sini. Lalu kita sikat buy. Oke. Seperti ini. Nah, ini aja dulu ya. Terus buat sell-nya tadi di H1 ya, untuk structure-nya di H1 kita ambil Fibonacci-nya dari atas ke bawah seperti ini. Terus nanti dapat optimal trade entry-nya. Zona optimal trade entry-nya di sini, OTE-nya. Terus ada FVG ya. Plus FVG-nya di sini, ini FVG-nya. FVG dan ada breaker block-nya sebagai POI. Nah, POI-nya breaker block. Oke. Nah gini ya. Nah, FVG breaker block. Terus tadi di H4-nya ya, lupa. H4-nya tadi ada BPR ya. Nah, ini BPR-nya. Set BPR. Oke. BPR. Nah, gitu guys. Jadi tadi untuk zona sell-nya tuh 33.30 ya, 33.30 sampai 33.40. Nah, zona sell. Zona sell 33.30 ya sampai 33.40. Oke. Seperti ini teman-teman. Zona sell. Nah, gitu ya. Seperti ini. Setupnya nanti set turun ya. Nah, gitu guys. Oke. Terus backup line-nya. Backup line-nya tadi, backup line-nya ketika ini nanti tembus 3370 ya, 3371, 3370 lah. Nah, 3370 tembus, harga berpotensi kembali melanjutkan langsung kenaikannya ya. Bisa nyampe dengan target. Kegeser lagi, lupa kekunci. Kita kunci dulu guys. Nah, dengan target di berapa? 34 35 ya. Target 34 35. Ya ampun, 34 35 jika tembus 3370. Nah, wah ini mappingannya sempurna. Nah, ini namanya mapping teman-teman ya, mapping. Jika tembus
3370 gitu ya. Jadi yang ditandain X ini tuh jika tembus ya, jika tembus 3370, 3435 bisa mengejar harga ke sini. 3435 dan udah nyentuh di sini bisa sell dulu ya, bisa sell pendek gitu kan, buat nyari pantulan di 161.8 Fibonacci-nya kayak gitu teman-teman. Oke. Mantap ya, udah jelas kan teman-teman ya, luar biasa banget tentunya untuk analisa buat minggu depan ya. Komplit udah semuanya untuk zona sell di sini, untuk backup plan-nya juga ada, dan untuk zona buy-nya, untuk swing trade-nya juga ada. Dan tambahan mungkin sedikit lagi nih teman-teman ya, sebelum kita tutup, ada moon phase-nya ya, atau time trading-nya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nanya apakah gold itu buat tahun ini udah beres naiknya, kalau saran saya belum ya. Kalau saya rasa belum kayak gitu. Kalau saya rasa belum, karena ada beberapa tanggal memang masih ada terjadi full moon ya. Ini full moon bisa aja berpotensi untuk kenaikan goldnya. Jadi tanggal 12 Mei ini buat bulan depan berarti ya, tanggal 12 Mei gitu kan, ini bulan depan, awal bulan depan nanti ini bisa kembali lanjutkan naik lagi. Plus nanti juga ada yang namanya Mercury retrograde ya teman-teman. Ini moon phase sama Mercury retrograde itu ilmu astrologi ya teman-teman. Mungkin ada di sini yang pakai atau udah ada yang udah kenal mungkin ya sama Astronaci, Pak Gema gitu kan, Master Gema. Nah itu juga saya belajar dari beliau kayak gitu teman-teman ya. Nah lalu ada Mercury retrograde 14 Maretnya ini juga terjadi nih ya. 14 Maret itu naik kan ya, sama April 6, tanggal 6 nih terjadi teman-teman. Kayak gitu kenaikannya, bener-bener naik kan. Ini ketika Mercury retrograde kayak gitu. Ini time trading juga lumayan ya teman-teman. Malah justru penting banget, kalau menurut saya penting juga ya teman-teman. Jadi kita bisa prediksi juga nih tanggal berapa dia gold itu bisa berpotensi naik lagi, tanggal berapa gold bisa terjadi reversal lagi kayak gitu. Ini bisa terjawab dengan time trading ini, astrologi teman-teman. Lalu nanti, nah ini yang belum ya, Juli tanggal 17 sampai 10 Agustus teman-teman. Ini teman-teman bisa catat ya, di tanggal-tanggalnya tuh dibuletin tuh di kalender teman-teman. 17 Juli sampai Agustus. Lalu November nanti lanjut Novembernya 9, tanggal 9 sampai tanggal 29-nya. Gitu teman-teman ya. Itu sedikit aja kayak gitu. Oke. Sekali lagi untuk kesimpulan, kita bisa ambil zona sell-nya di sini ya, di 3330 sampai 3340 itu menjadi zona sell XAU USD untuk minggu depan ya, hari Senin tanggal 28 berarti teman-teman. Lalu untuk zona buy-nya di sini 3160 sampai 3130 ya, menjadi zona buy untuk swing trade-nya kayak gitu. Lalu untuk backup plan-nya jika 3370-nya tembus, ini buat backup plan-nya. Nah, jika 3370-nya tembus, harga bisa berpotensi melanjutkan lagi kenaikannya dengan target di 3435 gitu. Lalu di 3435 ini ada potensi buat pantulan turun dulu, lalu bisa naik lagi, melanjutkan kenaikannya lagi. Kayak gitu, teman-teman ya. Ini misalkan gini, turun naik lagi. Nah, gitu, teman-teman. Kok dihapus sih? Set misalkan dia nanti itu ada set gini, nah lalu naik lagi, nah gitu. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang mau join ke grup official member VIP kelasnya buat dapetin semua fasilitas lengkapnya, mulai dari bimbingan edukasinya, lalu live tradingnya gitu kan ya, webinar maupun bimbingan offline, dan buku juga ya teman-teman, nanti dapat buku juga kayak gitu ketika teman-teman join ke grup official member VIP kelasnya. Lalu tentunya yang paling sering dicari tentunya yaitu signal tradingnya teman-teman ya. Oke. Gitu ya, gratis tentunya teman-teman ya. Join ke grup official member VIP kelasnya, dapetin semua fasilitas lengkapnya, itu gratis. Teman-teman tinggal buka akun trading di DidiMax dan depositkan. Untuk minimal depositnya berapa, teman-teman bisa langsung chat Japri saya ya, chat WA saya, Japri WA saya teman-teman. Ini untuk nomor WA saya itu udah ada ya sebenarnya ya di bawah. Ini nomor WA saya, WA Widi, Diwi lagi Widi. Nah di berapa, 0821 1384
8248 atau bisa klik aja link yang ada di bio saya ya. Di bio lagi. Ya di bio Instagram sama TikTok maksudnya. Atau di deskripsi video ini, teman-teman ya, ada link juga. Gitu, teman-teman. Oke. Sekali lagi itu aja mungkin untuk analisa kita buat nanti minggu depan ya, tanggal 28 April hari Senin sampai di tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya, tanggal 2 kan hari Jumat ya, tanggal 2 Mei itu, teman-teman. Untuk newsnya, oh iya ya, untuk newsnya nantilah ya, untuk newsnya mungkin nanti kita ketemu aja di live streaming ya, live streaming setiap harinya di YouTube channel Didi Max Official. Nanti kita akan bahas lagi, teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa tentunya di video-video berikutnya, dan sampai ketemu di grup WhatsApp member official VIP Class, teman-teman ya. Langsung saja WhatsApp. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan share link video ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa saling memberikan manfaat buat trader-trader semuanya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.